Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bareng Ibu Guru. Kita masih pada pembahasan mengenai negara maju dan negara berkembang. Kali ini kita akan membahas tentang strategi Indonesia untuk menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju, maka upaya yang harus dan tidak bisa tidak untuk dilakukan adalah upaya pembangunan, di mana upaya pembangunan ditujukan untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang maju. Pembangunan sendiri merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Proses pembangunan bersifat multidimensi, cakupannya luas mulai dari ekonomi, infrastruktur, pendidikan, budaya, lingkungan, hingga sistem sosial. Visi daripada pembangunan nasional yang pertama adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri. Mandiri artinya bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Visi yang kedua adalah maju. Maju dalam arti mencakup semua aspek, baik aspek sosial, kependudukan, ekonomi, politik, juga dalam hal ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Visi yang ketiga yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Bangsa yang adil dan makmur artinya adalah bangsa di mana tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun antar wilayah. Juga bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk mencapai Indonesia menjadi negara Indonesia maju, maka kita memiliki 8 misi pembangunan nasional. Yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum. Keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Keenam, mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Ketujuh, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Adapun tahapan dan skala prioritas pembangunan nasional kita ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 1 yaitu tahun 2005 sampai 2009, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2 tahun 2010 sampai 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 3 2015 sampai 2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah keempat yaitu tahun 2019 sampai 2024. Pada RPJM 1, skala prioritasnya adalah menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang. RPJM 2 memprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta daya saing ekonomi. RPJM 3 ini memprioritaskan pada peningkatan daya saing kompetitif ekonomi, keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuan teknologi yang terus meningkat. Sedangkan pada RPJM keempat, skala prioritasnya adalah mewujudkan masyarakat adil makmur dengan terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh. Berikutnya adalah norma pembangunan. Yang pertama adalah membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Jadi pembangunan ditujukan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang ditunjang dengan kelengkapan sarana infrastruktur yang memadai.
Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Yang ketiga, aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Adapun 3 dimensi pembangunan. Yang pertama adalah dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Yang kedua, dimensi pembangunan sektor unggulan, yaitu berupa terwujudnya kedaulatan pangan, terwujudnya kedaulatan energi kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Yang ketiga, dimensi pemerataan dan kewilayahan. Dimensi yang pertama adalah dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Dimensi pembangunan manusia adalah kunci dari dimensi-dimensi pembangunan lainnya, dan pendidikan merupakan salah satu dimensi pembangunan manusia tersebut. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, di mana pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan mental dan karakter yang tangguh, positif, dan konstruktif. Dimensi yang kedua adalah dimensi pembangunan sektor unggulan, yaitu dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Dimensi pemerataan dan kewilayahan, yaitu untuk menghilangkan atau memperkecil kesenjangan dengan prioritas wilayah pedesaan, wilayah pinggiran kota besar, wilayah luar Pulau Jawa, dan kawasan timur Indonesia. Kondisi yang diperlukan untuk menunjang berbagai aktivitas pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan, yaitu adanya kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil, terutama dalam hal kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Berikutnya adalah quick wins. Quick win adalah hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya. Artinya, pembangunan merupakan proses yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Semua strategi pembangunan tadi dapat kita lihat pada bagian berikut ini. Ini adalah strategi pembangunan nasional, dan ini bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjadi negara maju, jelas banyak sekali strategi yang harus dilakukan, dan itu sangat tidak mudah. Tetapi tidak ada hal yang mustahil jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Nah, pada pembelajaran ini kalian diberi tugas untuk membuat tulisan tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap penduduk Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari bangsa ini untuk mendorong percepatan kemajuan bangsa agar cepat menjadi negara yang maju. Demikian pertemuan kita tentang strategi pembangunan Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.